Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pada materi yang pertama adalah ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kemudian materi yang kedua adalah permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam bidang ekonomi, dan yang ketiga adalah arah kebijakan ekonomi. Nah, pada materi kita kali ini, Ibu akan sedikit membahas tentang arah kebijakan ekonomi. Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia mempunyai arah kebijakan ekonomi, yaitu yang pertama ada mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan persaingan yang sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah menghindari terjadinya struktur pasar yang monopolistik dan pasar distorsif yang merugikan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dan mengupayakan kehidupan yang layak bagi masyarakat dan berkeadilan bagi kemanusiaan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan perekonomian yang berorientasi global atau menyeluruh sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif yang berdasarkan keunggulan yang komparatif. Kemudian yang kelima adalah mengelola kebijakan mikro dan makro secara terkoordinasi dan sinergis untuk menentukan tingkat suku bunga yang wajar, tingkat inflasi, tingkat kurs, dan menyediakan kebutuhan pokok, terutama pangan rakyat. Menyediakan fasilitas publik yang memadai dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian yang keenam adalah mengembangkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang ketujuh adalah mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri pemerintah untuk kegiatan ekonomi produktif. Contohnya, dana pemerintah bisa dipinjamkan oleh kalangan UMKM, usaha menengah kecil mikro. Nah, itu kan artinya produktif. Itu ya, produktif itu artinya memang berputar gitu. Kemudian yang ke-8 adalah mengembangkan kebijakan industri, perdagangan, dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global. Kemudian yang ke-9 adalah memberdayakan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi yang lebih efisien dan produktif dengan memberikan bantuan secara selektif. Yang ke-10 adalah menata BUMN secara transparan, efisien, dan profesional yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang ke-11 adalah mengembangkan hubungan kemitraan dengan bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang satu sama lain antara koperasi, swasta, dan BUMN, serta usaha besar, menengah, dan kecil UMKM. Kemudian yang ke-12 adalah mengembangkan ketenaga kerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja, pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, dan kebebasan berserikat. 13 adalah mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna meningkatkan sektor real. Yang ke-14 menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan mengurangi defisit. Dan yang terakhir adalah menetapkan Propenas. Propenas adalah program pembangunan nasional 5 tahun yang memuat uraian kebijakan secara terperinci dan terstruktur yang ditetapkan oleh Presiden dengan anggota DPR dengan pelaksanaannya berupa GBHN atau garis besar
haluan nasional. Kemudian dirinci dengan RIPITA atau rencana pembangunan tahunan yang dimuat oleh APBN, anggaran pemerintah badan nasional. Kemudian materi kita kali ini cukup sampai di sini. Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, soal harus ini adalah soal esai. Soalnya harus dicatat di buku tulis. Kemudian kalian jawab soal berikut ini dengan materi yang digabung dari materi yang pertama, ekonomi mikro dan makro, materi yang kedua, permasalahan ekonomi, dan materi kita yang ini adalah yang ketiga, arah kebijakan ekonomi. Semuanya ada di channel YouTube Ibu Yana Zimoy. Silakan kalian pelajari materi tersebut, kemudian kalian kerjakan tugas dari Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.